aku yang akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul Saling Menasehati dalam Islam. Yang terdiri dalam kelompok kami yang bernama Ria Sari sebagai menjawab pertanyaan kalian yang akan kalian pertanyakan kepada kami, dan dibacakan oleh Melia Saparina yang akan membacakan hasil presentasi kami. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami yang akan dibaca oleh Melia Saparina. Untuk Melia Saparina kami persilakan. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. 1. Khutbah berasal dari kata yang bermakna memberikan nasihat. Nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istiqoh, wakuf dan nikah. B. Tabligh berasal dari kata yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. 3. Dakwah berasal dari kata yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. 1. Pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupan dan ringkas, tidak panjang lebar. 2. Pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah tabligh, yakin menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. 3. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif, dan ada juga menyatakan fardu ain. C. Ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. 1. Ketentuan khutbah. A. Syarat khutbah. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal sehat. 4. Mengetahui ilmu agama. 2. Syarat mubalik. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. 3. Ketentuan dakwah. A. Syarat dai. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. Baiklah, bagi kelompok yang ingin bertanya kami persilakan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya, apa kaitannya antara khutbah, tabligh dan dakwah? Action. Gimana? Baiklah, kelompok yang lain ingin bertanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana cara kita berdakwah di lingkungan yang sudah jauh dari ajaran Islam? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rita Valencia mewakili kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok pertama, bagaimana kedudukan dakwah dalam Islam? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, kami harap kalian bisa menunggu apa yang kami jawab nanti. Kami akan presentasi kepada kalian. Terima kasih. Masuk. Dah. Tanya lagi, nanti. Dia sudah ada pertanyaan. Artinya pertanyaan yang sudah diajukan tadi berikan kesempatan untuk kelompok ini untuk menjawab. Kalau ditanya lagi nanti tambah. Ada apa? Ya. Pelan pada lehernya, misalnya kan belum siap. Kenal. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibaca oleh Ria Sari. Ria Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Pertanyaannya adalah, apa kaitannya antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Kaitannya antara dakwah, khutbah, dan tabligh merupakan tujuan yang sama, tetapi berbeda pendekatan waktu. Semua itu berlandasan pada estafeta ajaran Rasulullah, yang merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim untuk selalu mengingati saudara muslimnya dengan cara yang beragam. Di antaranya pada ketika sedang dakwah, khutbah, maupun tabligh. Intinya mengingati, saling mengingati. Saling mengingati satu sama lain dan mengajak orang untuk berdakwah dengan cara yang beragam. Kok putar-putar gitu ya kan? Bacanya yang Tiga. Mungkin oke. Coba di itu dulu. Dijelaskan langsung inti ya. Intinya kita Jelaskan dulu saya. baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa kaitannya antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Kaitannya antara khutbah, tabligh, dan dakwah adalah merupakan tujuan yang sama, tetapi berbeda penempatan dan waktunya. Intinya, semua itu berlandasan pada estafeta ajaran Rasulullah, yang merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim untuk selalu mengingati saudara muslimnya dengan cara yang beragam. Di antaranya pada ketika sedang dakwah, khutbah, maupun tabligh. Baiklah, apakah kelompok 4 sudah jelas? Keseluruhan lah pertanyaannya. Kalau dalam pertanyaan itu kamu bisa nalar jawaban pertanyaan itu berapa lama? Pak, Bisa ngerti? Tergantung dengan pertanyaan. Semisalkan ini siapa yang nanya tadi? Aleka, Alika, satu Nadia, Nadia, Nadia sama si Ica. Ica. Nah, pertanyaannya apa? bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang terjadi? Secara logika, berapa lama kamu bisa jawab? 2 detik.
dengan cara kita mengaitkan gimana kita dewe. Sudah ketemu belum? Bingung kan? Padahal simpel kan? Iya, Pak. Maksudnya kan bagaimana cara dakwah di daerah Di yang lingkungan. jauh dari ajaran agama Islam. Contoh Papua misalnya. Islam sudah ngerti ya. Islam datang dengan keadaan asing, ya. Maka Islam akan berpulang dengan keadaan asing pula. Ya. Jadi apabila sudah terjadi itu zaman Rasulullah, dakwahnya macam mana? Berat ya? Dilempar tali, dilempar batu, begitu, fitnah ya. Melempar kotoran. Nah, bedanya sekarang. Zaman Rasulullah, makanya sekarang banyak ajaran yang sudah agak melenceng ya. Bukan melenceng sih, Islam terbagi menjadi 83 golongan. Sekarang satu golongan sudah dicoret menjadi 82 golongan ya. Nah, jadi dari sistem itu, cara dakwah kan pertanyaannya, sekarang yang paling banyak digunakan waktu apa? Alah. Kamu jangan benar. Tapi Sosial media, Oh. teknologi. Jadi cara dakwahnya macam mana? Teknologi. Iya kan? Nah pelan kamu tahu kan dari Jawa. Iya. Pak, sabar Pak. Kau. Kan secara logikanya kan talarannya ketika pertanyaan itu kita sudah tahu kan jawabannya. Cuman ketika mau ngomong, kepengen ngungkapin, Bisa merangkai kalimat. itulah yang Pak omongkan tadi. Manfaat dari presentasi ini adalah supaya kamu terbiasa berbicara di depan Orang. dua lembar, 3 lembar itu akan hilang ketika presentasi, ketika tidak terbiasa. Namun ketika kamu sudah terbiasa maju di depan, ngomong, nanti kata-kata yang kita operasikan itu hanya sedikit, namun kita bisa menjelaskan banyak talarannya. hal. Lagi, Kicap pertanyaan ini kan? Kedudukan dakwah dalam Islam. Hmm? Kedudukan dakwah dalam Islam. Kedudukan dakwah dalam Islam. Nah, berapa lama bisa jawab pertanyaan Kicap? 2 detik lah. Berarti. Bagaimana kedudukan dakwah dalam Islam? Kalau dirubah pertanyaannya, seberapa pentingkah dakwah? Nah, sangatlah penting. Nah, Begitu kan jawabannya. Sudah. Jelaskan berapa. kemudian di bla 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 bla. Nah, kan sama baik kamu ujian, ngadapi satu soal, belit maco di soal. Dan bawahnya intinya apa? Iya kan? Itu. Misalkan, apa yang dimaksud dengan baju? Pertanyaannya kan apa? Jawabannya Yang dimaksud dengan baju. Baju adalah untuk pakai. Untuk kalau apa? Lawan kata apa? Jawabannya? Bahasa Indonesia pada belajar aja SD. Iya, umat itu juga Islam ya. Islam ini kalau nak dikaji tidak dapat digaji, ya. Nak dipelajari tidak dapat dipelajari. Makomnya sampai mati masih tetap. Belajar. Iya. Satu surat baik kalau kita menjelaskannya mati rasanya. Iya. Coba tak ya. Ya. Dari kelompok 6 yang akan dibacakan oleh Riasari. Untuk Riasari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaan, bagaimana cara kita berdakwah di lingkungan yang jauh dari agama Islam? Cara berdakwah
dakwah di lingkungan memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Yang terbaik menurut saya adalah dengan cara dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan. Karena apabila dengan dakwah bil lisan atau dakwah dengan lisan, orang yang sudah tertutup hati dan matanya cukup untuk dirubah melalui kata-kata. Berdakwah dengan lisan. Menjaga perkataan. Ya. Bilhal itu apa sih? Bilhal itu apa sih? Bilhal itu bilisan itu apa? Bi itu dengan apa sih? Bi itu bermakna apa? Biliak berarti dengan tangan. Kalau bilisan dengan mulut. Kalau bilhal berarti dengan perbuatan. Bi itu bermakna dengan. Dalam bahasa Arab itu bi. Kan ada kata-kata bi kan? Bilisan, bilhal. Bi itu bermakna dengan. Kalau bilisan berarti dengan lisan. Kalau bilhal dengan tindakan, dengan perbuatan. Misalnya Nadia ayo sholat, Nadia ayo memang sholat. Ayo puasa, Nadianya memang puasa. Ngajak orang puasa tapi Nadianya memang puasa. Berarti memberikan ucapannya yo, tindakan Nadia juga yo. Nah kebanyakan wong itu kan, kenapa ucapanku nggak dituruti Pak ya? Dia tuh ngomongnya baik tapi nggak menjalankan. Maka hukumnya sakit. Apa? Sakit. Sakit. Perbuatan yang sudah tahu dosa tapi kita dikerjakan. Sakit atau hukumnya? Sudah tahu dosa dikerjakan. Dosanya sudah tahu, misalkan meninggalkan sholat itu adalah dosanya sekian, tapi nggak tahu malah kita tinggalkan. Ditambah berlipat lah. Nah itulah tadi, kalau tidak salah hukumnya itu sakit. Kalau tidak salah Asal. Iya memang. Asal. Jangan lupa asal dulu. Asal bersalah. Nadia gimana dengan jawaban yang sudah Apakah sudah puas? Harusnya Apakah benar atau puas atau masih apa namanya? malu? Jadi yang sebenarnya yang memberikan jawaban itu harus siapa? Sakinah. Sakinah itu setelah dijawab sama si dia langsung bertanya kepada si dia. Yang bayar. Nah, sebenarnya dia puas enggak kan kadang-kadang orang itu nggak puas dengan jawabannya kan? Coba Sakinah kamu. Maklumlah Pak, kamu pertama. Baiklah, untuk Nadia apakah sudah jelas? Terima kasih sudah menjawab. Gitu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Setelah dijawab oleh kalian, alhamdulillah saya sudah mengerti. Terima kasih. Lanjutkan pertanyaan kelompok 2 dan akan dijawabkan oleh Ria Sari. Untuk Ria Sari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya bagaimana kedudukan dakwah dalam Islam? Kedudukan dakwah dalam agama Islam sangatlah penting karena pendakwaan menuju kepada mengajak orang lain menempuh kehidupan di jalan Allah. Dengan mendakwah akan semua banyak orang yang terkait dengan agama Islam dan akhirnya memeluk agama tersebut. Ya. Baiklah, untuk Aisyah apakah ada yang masih bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi kelompok lain yang masih ada pertanyaan, kami persilakan. ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 sebetulnya. Kenapa khutbah lebih bersifat satu arah dan takbir dapat bersifat dua arah? Kenapa? Kenapa khutbah lebih bersifat satu arah dan kenapa takbir dapat bersifat dua arah? Yang bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
khutbah tidak bisa ditinggalkan dan apa hukumannya? Apa hukumnya? Tuh. Kalau misalnya tabligh nggak kita kerjakan, sudah ada yang mengerjakan yang lain, Tidak apa-apa. masalah. Mm-mm. Kenapa kalau khutbah kalau nggak dikerjakan ada konsekuensinya ya? Sudah paham nggak pertanyaan? Sudah berapa pertanyaan? 2, Pak. Satu lagi. Satu lagi pertanyaan. Iya, apa lagi? Pas lah Pak, satu kelompok jangan kelompok dewe. Kalau pertanyaan itu kan nggak harus berdasarkan kelompok. Oh iya. Pertanyaan itu misalnya session 1 Gue dapat jawab. session 2 tidak pertanyaan lagi. Nanti tunggu misalnya. Satu kelompok bertanya 2 kali apakah dilarang? Enggak lah. Sunnah. Apakah? Kan ya. Dia. Jadi kakak. Deh, betul lagi. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang masih menambahkan pertanyaannya? Kami persilakan. Adil, Silakan dong. Ada buku aja tadi. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok. Kelompok berapa? 6. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh saudara kita, Ria Sari. Baiklah, Ria Sari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok. Pertanyaannya, kenapa khutbah lebih bersifat satu arah? Kan kelompok 3. Kelompok 3 ya. iya, mana yang tahu dulu dijawab. Ya aja. Pertanyaannya, mengapa khutbah tidak bisa ditinggalkan? Dan jika ditinggalkan, apa hukumnya? Bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah, oleh karena itu khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila ada wukuf atau arafah tidak ada khutbahnya, maka wukufnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Baiklah, untuk saudara kita Fitri, apakah sudah jelas? Ya, gini, ada sedikit tambahan. Baca itu kan ada beberapa intinya. Yang dibaca adalah pertamanya hamdah. Kalau khutbahnya itu ada, tapi nggak baca hamdalah, nggak sah. Khutbah Jumat dibaca, tapi nggak ada hamdalahnya, nggak sah. Hamdalahnya dibaca, ternyata di dalam khutbah nggak ada wasiat takwa. Makanya sering kita lihat, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, dan marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah ini kalau kata-kata perintah takwa, ajakan takwa ini nggak dibaca dalam khutbah Jumat, nggak sah khutbah. Nggak ada bacaan ayat suci Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'an nggak ada yang dibaca di dalam khutbah itu, nggak sah. Sholawat Nabi nggak ada yang dibaca. Jadi ada rukun-rukun dari khutbah yang harus dibaca. Kalau rukun dari khutbah ini tidak dibaca, otomatis khutbahnya tidak sah. Ini khutbah itu berapa? Ada berapa? Kalau khutbah Jumat ada 2 enggak? Iya. Ada khutbah ke-1, Ada khutbah ada kedua. khutbah yang ke-2. Kemudian sholat Jumatnya berapa rakaat? 2. 2 rakaat.
Zuhur berapa rakaat sih? 4. Yang 2 khutbah ini menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Maka kalau yang 2 ini hilang, ya nggak sah. Makanya kalau sholat Jumat, loh, kenapa Pak sholat Jumat 2 rakaat kok tidak bisa menggantikan zuhur? Ya karena ada khutbahnya. Di belakang ribut saja. Iya. Yang nggak sah itu yang ribut. Berarti tidak sah kalau dia Yang khutbahnya tetap sah. Yang nggak sah itu adalah wong yang ribut. Bukan kolektif loh, maksudnya itu misalnya yang ribut yang si ragil, terus Pak yang khutbah. Gara-gara ada ragil yang ribut maka sholat Jumatnya nggak sah. Enggak, yang nggak sah itu hanya si bukan kolek hukum itu ngomong dikit. kan di situ kan sudah ada keterangan ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Barang siapa yang berkata-kata atau menyuruh diam ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sia-sialah pahala Jumat. Walaupun yang nyuruh dia. Nyuruh diam itu ada orang ramai, kita nyuruh diam ngomong, itu pahala Jumatnya sia-sia. Makanya sering kali Bilal itu bilang sebelum sholat Jumat. Tapi namanya anak-anak, jangankan anak-anak yang dewasa saja, itu kadang-kadang ramai bilang. Padahal itu membuat sholat Jumatnya sia-sia. Sama baik nih, kamu sholat kok ngomong itu boleh nggak sholat? Ketika kamu nyuruh diam, wih kamu diam, kamu sholat nyuruh uang diam, apa enggak? Iya, tolong nyuruh sholat diam. Kamu sholat lagi khusus-khususnya Bismillahirrahmanirrahim, rame, woi diam lah kamu. Tetap banget sholat. Karena berbicara itu nggak boleh. Makanya sholat menjadi sia-sia. Kalau ngomongnya cuma boleh batal. Sama saja. Iya. Kamu ngomong, misal di dalam kitab fikih itu dijelaskan satu kata yang memberikan pemahaman itu tetap membatalkan sholat. Contohnya gini, kamu mau ikut enggak? Kamu mau ikut enggak Nadia? Nadia cuma ngomong satu huruf I saja. I kan berarti Iya. ikut atau iya. Gara-gara Nadia ngomong satu huruf I, yang diajak ngomong tadi itu paham, oh berarti Nadia ikut, batal Nadia sholatnya. Walaupun satu huruf I atau T atau S, T tidak. Ikut gak Nadia? T. Kalau ada orang salam, ini tabrakan ini. Kamu sholatnya wajib. Di depan ada orang manggil ketuk pintu, assalamualaikum, jawab salam, hukumnya wajib. Kamu sholat hukumnya wajib. Ini wajib ketemu wajib. Terus Gimana solusinya? Jawab salam wajib. Sholat hukumnya wajib ketemu wajib. Apa jawabannya? Bacaan sholatnya dibesarkan atau dikuatkan. Misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman, oh berarti sholat. Tamunya tadi kan pasti menyangka dia lagi sholat. Jangan langsung pas sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kok enggak sudah jawab Waalaikumsalam, kenapa enggak dibuka-buka? Akhirnya jadi timbul pertanyaan. Sudah jawab kok enggak dibuka? Sholatnya masih 3 rakaat. Sudah
Sudah. Bu Rizka jam berapa masuk? Jika ada kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kayak lu ulang. Baiklah, jika ada kelompok lain yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 5, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan atau ingin menambah pertanyaan yang tidak dijawab. Mengapa khutbah lebih bersifat satu arah dan sedangkan tabligh lebih bersifat dua arah? Karena khutbah hanya bisa khatib saja yang berbicara dan yang lain hanya mendengarkan, sedangkan tabligh dilakukan dengan saling berdiskusi satu sama lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tasa, apakah sudah jelas? Sah? Sudah. Jadi ulang lagi jawabannya si Alika tadi. Ulang lagi. Artinya kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengulangi jawaban dari Alika. Kenapa khutbah lebih bersifat satu arah sedangkan tabligh dua arah? Khutbah hanya lebih satu arah karena hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengar, sedangkan tabligh hanya saling mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti dari jawaban si Alika tadi bahwa si dalam khutbah itu nggak ada istilah diskusi. Misalnya ada jamaahnya yang bertanya, itu khotibnya menjelaskan tentang takwa misalnya, langsung jamaahnya bertanya, saya tanya gitu kan nggak mungkin kan. Makanya yang berbicara hanya khotib, yang lain diam. Kalau yang dakwah kadang-kadang si tukang dakwahnya itu kan bertanya, saling menyapa Audiens. Sudah? Kalau sudah ditutup. Ditumpah. Tetap berdiri semua lah. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menutup sebuah diskusi kami. Apabila kami ada salah ucapan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator, saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.